warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Mulok TV yang akan menyampaikan berita-berita atau informasi yang terdapat Di wilayah pesisir, rantau, dan kebudayaan Minangkabau. Selamat Menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kendia Elita. Saya akan memberikan berita-berita wilayah terkini, yaitu wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber hidup di luar wilayah Dare. Daerah pembatasannya disebut Ikwe Dare Kapalo Rantau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantau. Yang pertama, rantau luhak tanah datar, merantau ke arah barat dan tenggara. Yang pertamanya, rantau nan kurang aso 20, Lubuak Ambacang, Lubuak Jambi, Gunung Koto, Benai, Pagian, dan lain-lain. Yang kedua, rantau pasisir panjang, rantau Banda Sapulua, Batang Kapeh, Wok, Surantiah, Ampiak Perak, Kambang, Lankitang, dan lain-lain. Yang kedua, rantau Luhak Agam, menyebar ke arah utara dan barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rau, Lubuak Sikapiak, dan lain-lain. Sementara ujung dari kapal rantaunya Palembayan, Salareh Aye, Lubuak Baswang, Kampung Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggiang, Lubuak Bawan, Tigo Koto, Garagahan, dan Manggopo. Yang ketiga, rantau Luhak 50 Koto, memasuki daerah Riau di daratan sekarang, yakni rantau Kampar Kiri dan rantau Kampar Kanan. Daerah rantaunya menggiling Jo Tanjung Balyak, Pangkalan Jokoto Alam, Gunung Malintang, Muaro Peti, Tanjung Baringin, sampai Rokan Pandalian, Seringgi, Gunung Sialan, dan lain-lain. Yang keempat, rantau nan Sambilan, yaitu Negeri Sembilan, terletak di Malaysia. Nagarinya Sungai Ujong, Jelebu, Jehol, Rambau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Dan berita selanjutnya yang akan disampaikan oleh Revalina. Nama saya Revalina. Saya akan menjelaskan tentang wilayah pesisir. Wilayah pesisir membentang sepanjang pantai Sumatera. Mulai dari pantai Sumatera Utara hingga Muko-Muko Bengkulu. Pesisir ini dibagi dua, yaitu pesisir Tiku Pasiaman dan pesisir Pariaman. Satu, yaitu adanya pesisir Tiku Pariaman. Satu, Piaman Lawe meliputi Kasangjo Duku, Sintok Jo Lubu Agung, Sukajo Purai, Taji, Tobo Jo Pakandangan, Tiku Jo Priaman, dan lain-lainnya. Dua, yaitu adanya Padang Selapan Suku meliputi Lubuak Kilangan, Nan 20, Pauh 5, dan Pauh 9. Yang ketiga, yaitu adanya tanah pesisir meliputi Cilawe Jurunan, Indrapuro Jo Aye Hayi, Tungasan Jo Sungai Timur, Labuan Balai Salasa, dan lain-lainnya. Dua, yaitu adanya pesisir Pasaman, Sasak Jo Kinali, Parik Batu Jo Koto, Padang Tujah Jo Aye Kunyang, Lubuak Pudiang Jo Aye Gadang, Sonta Muaro Kiawi, Sungai Awi Jo Pudiang, Gadiang, Parik Jo Aye Banggi, Piaga Jo Kajai, dan lain-lain. Berita selanjutnya yang akan disampaikan oleh Elvi Rahmi. Saya Alfi Rahmi akan memberikan informasi mengenai kebudayaan Minangkabau. Kota Ningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan
sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Untuk mengamati kebudayaan, Kotraningrat membaginya dalam 7 unsur universal yang saling berkaitan. Yang pertama, bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri atau yang disebut Baso Minang. 8 dialek Baso Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat adalah dialek Raumampe, dialek Muaro Lalo, dialek Lubu Alai, dialek Payakumbuh, dialek Agam, dialek Pacu Soal, dialek Kota Baru, dan dialek Lintau. 2. Sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam terkembang menjadi guru, mengharuskan orang Minang belajar dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di alam. Kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat pada kebudayaan merantau yang pada dasarnya tidak hanya sekedar mencari kehidupan, tapi juga mencari sumber ilmu pengetahuan. 3. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem material secara utuh karena bersuku Kamanandeh dan Banasab Kaya. Hal ini tertuang jelas pada adat Minangkabau, seperti peranan bako dalam kekeluargaan. Istilah ranji yaitu garis keturunan menurut tali rahim. Sisilah yakni garis keturunan menurut tali darah, yaitu ayah. 4. Sistem peralatan dan teknologi. Setiap negari di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologinya, serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Kita mengenal nagari-nagari penghasil peralatan dan teknologi seperti Pandai Besi di Sungai Pua, Bagare Ame di Guguk Tabek Sarajo, Pandai Perak Koto Gadang, dan Tenun Pandai Singke, dan seterusnya. Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Rumah Gadang termasuk salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian. 5. Sistem mata pencarian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur. Umumnya, mata pencarian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap sawah, dan ladang. Di samping itu ada juga yang berniaga atau berdagang, menjadi nelayan bagi masyarakat pesisir, serta sumber-sumber mata pencarian lainnya. 6. Sistem religi. Ada istilah yang berkembang, orang Minang tu Islam Baradia. Artinya, setiap yang mengaku orang Minang itu pasti dan harus beragama Islam. Sebab adigium adat basandi sarak basandi kitabu. Serumpama nafas bagi kehidupan orang Minangkabau. 7. Kesenian. Kesenian bagian dari adat istiadat di Minangkabau. Adat Urang Mudo di Galaga. Di sana dipertunjukkan berbagai kesenian anak nagari seperti randai, pencaksilat, tari-tarian, permainan alat musik tradisi, salong lelang, rabab, dan sebagainya. Ada juga pertunjukan kesenian yang bersifat religi seperti intang, rabana, sawatan dulang, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. 1. Alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. 2. Aktivitas sosial berupa kumpulan pribadi. 3. Karya fisik dari budaya berupa benda-benda teknologi hasil buatan masyarakat untuk menunjang aktivitas sosial sehari-hari. Sekian berita-berita atau informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di Mulok TV berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.